Awal kasus Fahim Mawardi Benteng Atidah yang dilaporkan istrinya mencabuli santrinya sendiri, begitu di-share oleh polisi, maka wajib hukumnya kita sebagai orang Islam itu dan sebagai rakyat Indonesia mengawal kasus ini supaya tuntas. Artinya proses justisia, semua orang harus bersaksi apa adanya, harus menyatakan, harus mengawal, harus mendukung untuk prosesnya tegaknya proses peradilan itu, bukan ghibah. Bego banget itu. Tolong dong, yang cerdas dong memahami masalah ini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sekolah dan setanah air di mana saja Anda berada. Kasus viralnya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Ustaz Fahim Mawardi ini terus-menerus menjadi heboh, terus-menerus menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, banyak orang yang kemudian angkat bicara menyikapi peristiwa ini. Selain karena dia adalah seorang kiai kosohor, pimpinan pondok pesantren, ini juga bisa mencederai dunia Islam. Oleh karena itu banyak kemudian orang yang berbicara. Tetapi di balik itu semua, tentu kita sebagai umat Islam tentu harus hati-hati. Takutnya kemudian bahwa ini masuk dalam ranah ghibah yang itu dilarang oleh Islam. Ataukah seperti apa? Di sisi lain bahwa tentu yang namanya kriminal itu harus diungkap karena ini adalah sebuah tindakan yang sudah mengganggu hak-hak orang lain. Dalam konteks itulah hukum harus ditegakkan. Sebuah hal yang kemudian memang kita harus berhati-hati dalam menyikapinya. Yang jelas bahwa apa yang dilakukan Ustaz Fahim Mawardi ini dalam proses hukum yang sedang berjalan, ada penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Dan berita juga ini awalnya berangkat dari pemberitaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian dan atas laporan daripada orang terdekatnya, yaitu istrinya sendiri, sekalipun Ustaz Fahim menganggap bahwa dia mantan istrinya. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh seorang kiai muda, Gus Fuad Pleret, nama yang sudah cukup populer. Dia adalah seorang ulama muda NU yang juga angkat bicara dan tegas terhadap peristiwa yang terjadi di pondok pesantren Fahim Mawardi ini. Untuk lebih jelasnya kita akan simak seperti apa sikap dan respon Gus Fuad ini terkait dengan kasus dugaan pencabulan ini. Mengawal kasus Fahim Mawardi Benteng Atidah yang dilaporkan istrinya mencabuli santrinya sendiri, dan salah satu korbannya ternyata Syarifah Syarifah Nabila siapa itu bukan termasuk ghibah, bukan melanggar hadis man satara ghaiba akhihi dan seterusnya itu, gitu loh. Jadi hadis man satara ghaiba akhi dan seterusnya itu, siapa yang menutupi aib saudaranya maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat, dan sebaliknya kalau membuka aib saudaranya maka Allah juga akan membuka aib orang itu. Itu maksudnya kalau terkait dengan perbuatan seseorang atau ciri seseorang yang tidak merugikan orang lain, yang tidak termasuk kriminal gitu. Apalagi ini kasusnya itu sudah masuk ke ranah hukum, ke kepolisian, ke bagian dari proses penghakiman tuh. Jadi tidak termasuk ghibah. Dan apalagi yang pertama kali memberikan informasi ini adalah pihak yang berwenang, yaitu pihak kepolisian. Jadi coba kita tracking itu malam Jumat itu, saya lagi ngobrol dengan ada murid-murid Gus Kumpul itu, tahu-tahu jam 12 malam dikasih tahu bahwa ada informasi 4 jam yang lalu di Tribun dan di Detik itu ada berita seperti itu, yang tulisan di Tribun maupun di Detik itu didasarkan pada keterangan pihak kepolisian yang menerima curhatan istrinya si Fahim Mawardi dan terkait dengan urusan esek-esek urusan pelecehan seksual gitu. Nah, begitu di-share oleh polisi, maka wajib hukumnya kita sebagai orang Islam itu dan sebagai rakyat Indonesia mengawal kasus ini supaya tuntas gitu. Polisi itu nggak mungkin bikin press release kecuali memang laporan itu atau curhatan itu sedikit banyak itu diduga pasti layak secara hukum dilanjutkan, gitu loh. Yang berikutnya apa mah lali ngomong apa apalagi ini terkait dengan
apa itu si Fahim sendiri kan ngomong tentang dia merasa dirinya kiai ya. Dia merasa punya pesantren, meskipun pesantrennya ternyata liar karena nggak terdaftar di ini ya, di Departemen Agama gitu ya. Ternyata santrinya juga cuma 27, kalau cari donasi wah mantap pol gitu. Kayak santrinya itu 27 juta aja. Yang berikutnya apa sih mau tak omong kayak tadi itu. Jadi yang pertama itu ya, begitu itu pihak yang apa itu proses peradilan yang dimulai dari penyelidikan kemudian nanti ditingkatkan menjadi penyidikan sudah dimulai dan polisi sudah memberikan press conference gitu, itu artinya kita berkewajiban mengawal kasus itu yang pertama ya. Yang kedua, jadi itu yang pertama itu jadi bukan termasuk hibah ya. Yang kedua, di dalam aturan hukum secara internasional bahwa kalau laporan itu terkait dengan sejenis pelecehan seksual atau pemerkosaan, maka laporan itu harus dianggap benar sampai terbukti bahwa laporan itu ternyata tidak benar. Itu aturannya begitu. Kenapa seperti itu? Karena kasus-kasus hampir di seluruh dunia kalau terkait dengan pemerkosaan, dengan pelecehan seksual dan lain-lain itu kalau ada 10 pelaku itu 7-8 orang diantaranya itu bisa melepaskan diri, bisa berkilah, bisa bisa ya melepaskan diri itu karena pembuktiannya tidak mudah, pembuktiannya itu sangat tidak mudah gitu loh. Dan yang berikutnya yang ketiga, ini apalagi laporannya itu dari orang dekatnya sendiri yaitu istrinya. Kalau yang lapor itu orang lain itu mungkin patut diduga karena kebencian dan lain-lain. Tapi karena ini istrinya sendiri yang dibilang mantan istrinya kok masih diajak tidur. Wah itu klarifikasinya ngalor itu nggak jelas itu, nggak konsisten gitu. Yang laporkan kan istrinya sendiri, orang yang dekat sekali sama si tersangka gitu ya. Dan apalagi sekarang ini si pelapor yaitu istrinya itu sudah speak up di media sosial, sudah speak up di media mainstream gitu loh. Itu artinya ini sesuatu yang serius banget. Makanya saya setuju banget sama Gus Islah Bahrawi itu yang menyatakan bahwa ini polisi harus cepat, harus tuntas menyelesaikan ini. Saya setuju sekali dengan Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf yang menyatakan bahwa ini harus diusut dengan cepat tuntas. Saya setuju sekali dengan Komandan Generasi Muda NU yang menyatakan bahwa ini polisi harus tegas, tuntas, cepat. Karena si pelaku yaitu Fahim Mawardi itu udah terkenal sekali, sangat licin gitu loh orangnya itu. Jadi sudahlah kalau kita itu tidak ngerti menerapkan hadis atau menerapkan hukum itu jangan komentar yang enggak gitu loh. Ada ini kan masalah pribadi. Ini bukan masalah pribadi. Kriminal itu bukan masalah pribadi. Gitu loh. Itu ada yang channel jangan itu kan masalah pribadi. Ini kriminal ini. Kriminal khusus sampai secara internasional saja kalau ada laporan yang sejenis ini harus wajib dianggap benar ya. Karena sulitnya membuktikan. Karena pelaku-pelaku itu begitu lihai, begitu canggih untuk berkilah gitu loh. Nah, jangan asal ini belum tentu benar, belum tentu. Ya, kalau tidak mudah membuktikan, iya, tetapi 99% itu bisa dikatakan benar ini. Aturannya malah mengatakan secara internasional harus dianggap benar. Gitu loh. Gimana itu ada channel-channel yang membela itu. Kalau yang bela Salafi Wahabi aja pantas itu, Kadron, FPI, HTI, Khilafah. Itu memang grupnya itu. Itu ya wajar lah. Ada grup, ada channel yang ini malah sok suci, jangan, ini kan masalah pribadi, jangan bicarakan aib. Ini bukan aib, ini kriminal. Kriminal itu bukan aib. Kriminal itu apalagi, gitu loh. Apalagi sudah masuk ranah proses peradilan. Penyelidikan itu sudah termasuk proses justisia, peradilan. Kalau udah masuk gitu, sama dengan kalau di fikih itu, kalau
persoalan pidana itu, kalau di fikih malah bukan hanya persoalan pidana, apalagi masalah pidana ya. Persoalan itu sudah sampai ke hakim. Hakim itu artinya proses justisia. Semua orang harus bersaksi apa adanya, harus menyatakan, harus mengawal, harus mendukung untuk prosesnya tegaknya proses peradilan itu. Bukan ghibah, bego banget itu. Tolong dong, yang cerdas dong memahami masalah ini itu. Gitu ya. Ya, sangat tegas dan jelas ya apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret ini, bahwa ini bukanlah ghibah ya sebagaimana yang dimaksud oleh sebuah hadis, tetapi ini adalah kriminal yang dimana kita perlu untuk kemudian mengawal kasus ini karena ini pun sudah berproses di kepolisian. Tentu kita berharap bahwa peristiwa ini cepat ya ada kepastian hukumnya dan semua bisa dibersihkan kembali, karena bagaimanapun juga ya isu ini telah mencoreng nama baik pesantren, nama baik santri, dan nama baik kiai dan umat Islam. Dan kita berharap semua ini bisa ada kejelasan dengan cepat sehingga semua kemudian menjadi jelas dan terang benderang, menghukum orang yang bersalah dan membebaskan orang yang tidak bersalah. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.